Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, mana kabarnya semuanya? Baik-baik saja, oke? Yang baik-baik bisa komentar baik di bawah. Oke, alhamdulillah kita kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang keutamaan bismillah ya. Itu ya, malah di salah satu buku percakapan jin dan manusia, jin muslim ya, jin muslim itu ada yang mengatakan jadi kalau jin itu ya mengambil air itu pada waktu malam hari. Jadi kalau sampean itu ke kamar mandi ya masuk sebelum mengambil air itu baca bismillah. Jadi kalau kita baca bismillah di situ jin-jin apapun itu tidak bisa mengganggu sampean. Kalau kita kemarin sudah bahas tentang bismillah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang takwil kalimat Allah di kitab Tafsir Ibnu Katsir terjemahannya. Bagi yang ingin punya kitabnya versi digital bisa lihat di deskripsi di bawah. Saya kasih link untuk mendownload kitabnya. Semoga bisa di-download di HP-nya masing-masing ya. Ini wajib, kalau nggak punya rugi sekali. Makanya download. Pastikan di HP-nya ada kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tapi jangan sampai kalau sudah download kitab Tafsir Ibnu Katsir jangan mudah menyalahkan. Orang-orang buka kitab ini, baca ini kok kayak itu kok beda. Jangan seperti itu. Karena semua kitab itu punya dasar masing-masing. Jadi kita punya ilmu, kita punya pendapat ini tidak untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk menambah ilmu kepada diri kita sendiri. Oke, langsung ke pembahasan. Takwil kalimat Allah. Oke, kita sudah buka ini aplikasinya ya. Nah, di sini kita bisa fokus ke bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di sini. Nah, ini sudah ya, sudah kita lewati kemarin. Kita scroll. Nah, ini lanjut kita ke takwil kalimat Allah. Nah, ini dia. Oke, di sini dijelaskan Allah itu adalah alam, nama yang ditunjukkan kepada Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Menurut satu pendapat, Allah adalah Ismul A'zam, nama yang besar, karena dia memiliki semua sifat. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Ini surat apa ini? Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Kita baca ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Memperkasa, yang Maha Perkasa,
yang maha kuasa, yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Nah, bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya semuanya itu bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, semua asma dianggap sebagai sifatnya ya. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Benar Allah berfirman Al-Isra ayat 110, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahmanu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah suruhlah Allah atau suruhlah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kalian seru, dia mempunyai asmaul husna. Kemudian di sini disebutkan juga di dalam Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maksudnya menghafalnya, niscaya akan masuk surga. Hal itu juga disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hanya di antara kedua riwayat terdapat perbedaan mengenai tambahan dan pengurangan lafaz. Kemudian Al-Razi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan dari sebagian mereka bahwa Allah mempunyai 5.000 isim, 5.000 nama. 1.000 nama di dalam Al-Quran, ada di Al-Quran dan sunnah yang sahih. 1.000 ada di kitab Taurat, 1.000 di dalam kitab Injil, 1.000 lagi di dalam kitab Zabur, dan yang 1.000 lagi di dalam Lauhul Mahfuz. Dan di sini disebutkan di sini juga Allah adalah isim yang tidak memiliki oleh selain Allah sendiri yang maha agung lagi maha tinggi. Karena itu maka di dalam bahasa Arab tidak terhadap istiqoq atau bentuk asal dari fi'ilnya. Segolongan kalangan ahli nahwu yang berpendapat bahwa lafaz Allah merupakan isim jamid yang tidak mempunyai istiqoq. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dan sejumlah ulama, antara Imam Syafi'i, Al-Khattabi, Imam Al-Qaramain, Imam Ghazali, dan lain-lain. Kemudian diriwayatkan dari Imam Khalil dan Imam Subaweh bahwa huruf alif dan lam yang ada padanya merupakan lazimah. Imam Khattabi mengatakan, tidakkah kamu melihat bahwa kamu katakan ya Allah, tapi kamu tidak dapat mengatakan ya Ar-Rahman. Sedangkan huruf alif dan lam ini bukan berasal dari lafaz itu sendiri. Saya tidak boleh memasukkan huruf nida pada alif dan lam. Kemudian menurut pendapat yang lain, lafaz Allah memiliki akar kata sendiri. Dan mereka berpendapat demikian berpegang kepada ucapan seorang penyair, Ru'bah Ibnu Ajjaj. Yaitu di sini lillahi darrul ghaniyatil muddahi sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Hanya milik Allah lah semua kebaikan yang dilahirkan oleh budak-budak perempuan penyanyi yang bersuara merdu itu. Maka bertasbih dan beristirja karena menganggap Dewa Penolong. Penyair menjelaskan bentuk masdarnya yaitu ta'alluh, berasal dari fi'il aliha, ya lahu, ilaha, dan ta'alluhan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca firman-Nya dalam surah Al-A'raf dengan bacaan seperti ini. Wa yadharaka wa ilahadak. Dan dia meninggalkanmu serta tidak menganggapmu sebagai Tuhan lagi.
Dikatakan demikian karena Fir'aun disembah, sedangkan dia sendiri tidak menyembah. Hal yang sama dikatakan pula oleh Mujahid dan yang lainnya. Ini hati-hati, ini maksudnya itu waktu itu disembah, tapi bukan kita yang menyembah, bukan orang-orang Muslim, maksudnya yang menyembah itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz Allah mempunyai istiqaq. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Sebagaimana pula juga ada di dalam firman yang lain, wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ard. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Imam Syibawayh menukil dari Imam Khalil bahwa asal lafaz Allah adalah ilahun berwazan fi'alun. Kemudian dimasukkan alif lam sebagai ganti hamzah hingga jadilah Allah. Namun Imam Syibawayh mengatakan hal yang sama ya. Bentuk asalnya adalah unasun. Nasun bentuk asalnya adalah unasun. Menurut pendapat yang lain, lafaz Allah adalah lahun, kemudian masuklah alif dan lam, kemudian mengagungkannya hingga jadilah Allah. Pendapat ini yang dipilih oleh Imam Syibawayh. Kemudian menurut Al-Qurtubi, Al-Tuzuni memakai huruf kha, artinya menggodaku dengan seenaknya. Al-Kisah di sini, Al-Kisai dan Al-Farra mengatakan bahwa bentuk asalnya adalah ilahun. Kemudian mereka membuang hamzah dan memasukkan alif lam. Lalu mengidghamkan lam pertama kepada lam kedua hingga menjadi Allah. Seperti yang terdapat di dalam bacaan Al-Hasan terhadap firman-Nya, lakinnahu Allahu Rabbi. Lakinna, akan tetapi huwa dia, Allah Rabbi Tuhanku. Bentuk asalnya adalah lakin ana. Yakni artinya tetap aku. Al-Qurtubi mengatakan, selanjutnya dikatakan bahwa lafaz Allah berasal dari walaha yang artinya bingung. Karena al-walah artinya hilangnya akal. Dikatakan rajulun walihun dan imro'atun walha atau mauluhah artinya bila mana dia dikirim ke padang pasir. Allah Subhanahu wa taala membingungkan mereka dalam memikirkan hakikat sifatnya. Berdasarkan pengertian ini berarti untuk asalnya adalah wilahun, kemudian huruf waw diganti dengan hamzah sebagaimana dikatakan oleh mereka, wisyahun menjadi isyahun dan wisadah menjadi isadah. Jadi kalau jenengan memikirkan nama Allah itu gak paham-paham, bingung, gak paham, itu ya sudah wajar. Kenapa? Sesuatu yang terbatas, yaitu manusia, tidak akan mampu memikirkan sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi santai saja. Kita niat membaca tafsir ini adalah niat untuk mengikuti ulama-ulama terdahulu yang mengkaji ini secara mendetail. Jadi ngaji secara detail seperti ini dibanding sampai doa sing panjang-panjang itu lebih mantap sampai ngaji seperti ini ya. Karena apa? Karena banyak yang mendoakan kita, termasuk orang-orang yang termasuk yang paling disukai itu adalah orang yang mengajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang paling, ya maksud saya yang terbaik itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah ini termasuk Al-Quran. Jadi kalau sampean itu punya hajat yang belum tersampaikan, belum tercapai, sampean cukup dengan cara mengaji seperti ini. Sampean mengaji aja, nanti Allah akan mengabulkan. Dilalah kok tiba-tiba bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini Al-Razi mengatakan bentuk asalnya adalah alih tu ila fidan, yang artinya aku tinggal di tempat si fulan. Dengan kata lain, akar manusia tidak akan tenang kecuali dengan berzikir mengingatnya. Roh tidak akan gembira kecuali dengan makrifat kepadanya, karena dialah yang
maha sempurna secara mutlak, bukan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi jangan salah ketika sampean itu mencari kesenangan di luar kesenangan kepada Allah, itu sifatnya betul-betul sementara. Misalkan yang suka main golf, setelah main golf sumpek lagi kan, atau yang suka mabuk-mabukan untuk menghilangkan stres, ya mas habis sama mabuk-mabukan tambah stres lagi. Kenapa? Karena pertama dia membuang-buang waktunya, membuang-buang uangnya habis, ya kasihan ya. Atau tidur saja, ya wis tidur, habis bangun pusing lagi, ingat lagi tentang masalahnya. Jadi cara yang paling mujarab untuk mendapatkan ketenangan itu dengan mengingat Allah. Buktinya apa? Coba lihat di khutbah Jumat, yang tidur banyak sekali. Kenapa? Hatinya tenang sekali, makanya gampang banget. Sampai kalau nggak bisa tidur dengerin cara mas saya seperti ini, ngantuk. Wajar karena hatinya menjadi tenang. Kalau samanya ya sering-sering dengarkan ceramah-ceramah seperti ini. Kalau pengen nggak tidur, ya sambil berdiri dengerinnya, gak apa-apa. Sambil berdiri bisa, sambil duduk bisa, terserah. Sambil lari-lari juga bisa, pasang headset di sini. Sekarang teknologi sudah maju. Anda mau apa saja, itu bisa. Alat bantunya juga jauh lebih banyak. Jadi betul-betul ini ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ar-Razi mengatakan, menurut pendapat yang lain, berasal dari laha yailuhu, yang artinya bila terhalang. Menurut pendapat lainnya yang berasal dari aliha fasiluh, artinya anak unta itu merindukan induknya. Mana yang dimaksud adalah bahwa semua hamba itu rindu dan gandrung kepadanya, dengan bertadarruk merendahkan diri kepadanya dalam setiap keadaan. Untuk pendapat lain, lafaz Allah berasal dari aliha rajulayalahu. Dikarenakan demikian, bila dia merasa terkejut terhadap suatu peristiwa yang menimpa dirinya kemudian dilindungi, yang melindungi semua makhluk dari segala mara bahaya adalah Allah. Bagaimana yang dikatakan dalam firman-Nya, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Dialah yang memberi nikmat, seperti disebutkan dalam firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Disebutkan juga di dalam Al-An'am ayat 14, dialah yang memberi makan seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Sebenarnya sampai itu tidak perlu bingung atau khawatir tentang rizki. Coba sampai lihat seorang bayi, dia itu belum kerja sudah bisa makan. Kenapa? Allah yang atur rizkinya. Gak usah khawatir, belas gak usah khawatir, betul, beneran. Orang tua yang sudah gak bisa bekerja, pasti Allah atur rizkinya. Gak usah khawatir, aman, gak usah khawatir. Santai saja. Sama tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kayak makan, besok makan apa, itu sudah dijamin sama Allah. Ngutang, ya wes resiko. Nabi juga pernah ngutang. Maksudnya itu bukan hal yang aneh, karena Nabi juga pernah ngutang juga. Gak usah khawatir. Kalau misalkan punya hutang, tidak nyaur, ya kalau bisa ya nyaur, karena itu dibawa sampai mati. Ada suatu cerita ketika ngutang tidak nyaur itu
Tapi ini syaratnya harus soleh dulu. Ada seorang soleh yang Allah itu menakdirkan dialah beliau punya hutang. Dan sampai meninggal itu belum lunas. Kemudian orang ini sama orang yang berhutang ini, yang punya hutang tadi, kan nggak bisa, pilihannya kan dia harus memberikan pahalanya kepada orang tadi. Cuman masalahnya karena orang soleh, Allah cinta kepada orang ini. Allah gak ridho, gak rela kalau misalnya orang ini tidak sampai masuk surga. Kemudian Allah sampaikan kepada orang itu, orang yang dihutangi, ya fulan, sampean mau nggak saya tunjukkan surga yang luar biasa ini? Wah itu kelasnya Nabi itu, luar biasa. Oh enggak, ini bukan kelas Nabi. Sampai kalau mau, tak kasih tahu caranya. Caranya gimana ya Allah? Sampean lunaskan hutangnya, maksudnya dinetralkan. Jadi otomatis itu akan masuk surga sampai. Akhirnya orang tadi masuk surga di situ bersama orang yang dihutangi tadi. Orang yang berhutang dan dihutangi masuk surga dua-duanya. Ini syaratnya orangnya soleh. Nah, semoga kita termasuk orang-orang itu. Ya, amin Allahumma amin. Oke, kita lanjutkan. Dialah yang mengadakan segala sesuatu seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Qul kullu min indillah. Katakanlah segala sesuatu dari sisi Allah. Ar-Razi sendiri memilih pendapat yang mengatakan bahwa lafaz Allah adalah isim yang tidak bermusyak sama sekali. Hal ini merupakan pendapat Imam Khalil dan Imam Syibawayh serta kebanyakan ulama usul dan ulama usul fiqh dan ulama fikih. Kemudian Ar-Razi mengemukakan dalil yang memperkuat. Apa dalilnya? Jadi seandainya lafaz Allah mempunyai istiqaq, misalnya maknanya dimiliki pula oleh selainnya yang banyak jumlahnya. Alasan lain ialah bahwa semua nama disebut sebagai sifat untuk makhluknya. Misalnya dikatakan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Raja lagi Maha Suci. Hal ini menunjukkan bahwa lafaz Allah tidak bermustaq. Ar-Razi mengatakan firman-Nya yang mengatakan Al-Azizul Hamid, yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yaitu Allah. Menurut qiraah yang membacanya jar, lafaz jar itu dibaca kasroh ya. Hal ini dianggap termasuk dalam bab ataf bayan. Alasan lainnya adalah berdasarkan firman Allah. Ya Al-Azizul Hamid, jadi kasroh semuanya ya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Surat Maryam ayat 65. Akan tetapi berpegang kepada dalil ini untuk menunjukkan bahwa lafaz Allah merupakan isim jamid yang tidak bermustaq masih perlu dipertimbangkan. Wah, jelimet ya. Sampai lagi gak paham bos, bapak gak apa-apa. Penting ikut ngecina aja. Ikut membacanya. Kita baca bareng-bareng ya. Bukan berarti saya lebih pandai dari Anda, bukan. Ini kita ngaji bareng-bareng. Al-Razi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa nama Allah Subhanahu wa taala berasal dari bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Kemudian Ar-Razi menilai pendapat ini lemah. Dan memang menurutnya pantas dinilai lemah. Al-Razi pada mulanya meriwayatkan pendapat ini, kemudian mengatakan perlu diketahui bahwa semua makhluk itu terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang yang sampai ke tepi pantai lautan ma'rifat serta orang-orang yang tersesat dalam kegelapan, kebingungan, dan sahara kebodohan. Seakan-akan mereka dalam keadaan hilang akal dan rohnya. Orang-orang yang sampai kepada makrifat berarti telah sampai ke haribaan cahaya Allah dan kemahaluasan sifat yang maha agung lagi maha terpuji. Akhirnya mereka tenggelam ke dalam sifat as-somad, lebur ke dalam sifat fard atau esa. Maka terbuktilah bahwa setiap makhluk kebingungan untuk sampai kepada tingkat makrifat kepadanya. Kemudian diriwayatkan dari Khalil Ibnu Ahmad, dinamakan Allah karena semua makhluk mempertuhankannya. Menurut pendapat lain, lafaz Allah adalah mustaq dari makna irtifa, tinggi.
Orang-orang Arab mengatakan lahat terhadap sesuatu yang tinggi. Mereka mengatakan lahatnya ini telah meninggi bila matahari terbit. Menurut pendapat lainnya, lafaz Allah berasal dari kata alihar rajulu. Dan ini bila lelaki tersebut beribadah. Dikatakan ta'allaha bila dia melakukan ibadah. Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, wa yazakara wa ilahatuka. Dengan kata lain, bentuk asalnya adalah ilahun. Kemudian hamzahnya dibuang dan merupakan fa kalimah. Setelah dimasuki alif lam, maka bertemulah dua huruf lam, yaitu ain fi'il dan lam zaidah. Zaidah itu maksudnya tambahan. Lam tambahan. Selanjutnya, lam pertama diidghamkan kepada lam kedua, hingga keduanya secara lafzi menjadi satu lam yang ditasydidkan. Kemudian ditafhimkan, tebal maksudnya, karena tujuan mengagungkan, hingga jadilah Allah. Kalau tanpa tafhim jadinya Allah. Yang benar pakai Allah. Kemudian pengertian kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan tentang takwil kalimat Allah. Jadi kita agar lebih mengenal siapa itu Allah, dan ini kalau kita maknai di dalam hati kita, seberapa dekat kita kepada Allah, sebenarnya bisa dilihat dari seberapa takwa kita kepada Allah. Ada beberapa orang yang memang sulit untuk bertakwa, takut kepada Allah. Ada beberapa trik. Jadi, sampean bisa membayangkan, sampean kan punya guru. Punya guru ya. Kalau sama punya guru, otomatis kalau sampean melakukan maksiat di hadapan guru itu, kan sungkan toh. Makanya bayangkan sampean sedang berada di hadapan guru itu. Jadi otomatis sampean kan pasti sangat sungkan sekali untuk melakukan maksiat. Atau misalnya orang tua juga tidak apa-apa. Orang tua kan juga sungkan kalau Anda melakukan maksiat di depan orang tua. Nah, di hadapan Allah kita bisa lebih takut melakukan maksiat. Cara mengertinya seperti itu. Kalau di hadapan orang tua kita seperti ini, otomatis di hadapan Allah harusnya juga lebih jos lagi itu untuk takwa kita kepada Allah. Takut untuk melaksanakan maksiat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Silakan komentar di bawah, bisa berupa dukungan atau pertanyaan. Semoga saya bisa menjawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab di video berikutnya. Kalau tidak bisa saya jawab, maka saya akan jawab. Tapi saya tanya dulu kepada yang bisa, kepada guru-guru saya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.